Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Wulandari, NIM 2017-12100. Saya mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Dalam akuntansi perpajakan yang diampu oleh Ibu Nita Andriani Budiman SEM SI AKT. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan. Dalam hal ini, apa sih yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB itu? Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBB P3 masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Objek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu objek bumi dan objek bangunan. Objek bumi meliputi sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Kemudian, objek bangunan yaitu seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat pembelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi. Yang kedua, memperoleh manfaat atas bumi. Yang ketiga, memiliki bangunan. Yang keempat, menguasai bangunan. Dan yang kelima, memperoleh manfaat atas bangunan. Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB. Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, digunakan untuk hiburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hal. Yang keempat, objek pajak digunakan untuk perwakilan diplomatik, kesultanan berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Semua orang punya
Dasar pengenaan pajak dalam pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Keuangan. Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif sebesar 0,5% dengan nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP ditetapkan sebesar 20% dari NJOP atau jika NJOP kurang dari 1 miliar atau 40% dari NJOP atau jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih. Besaran PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT. NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah. Dalam hal ini, objek pajak adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun, biasanya Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bupati atau Wali Kota menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal seperti dasar penetapan NJOP bumi, yaitu meliputi letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Kemudian, berdasarkan dasar penetapan NJOP bangunan yang meliputi bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Selain itu, terdapat juga dasar penetapan NJOP saat tidak ada transaksi jual beli. Nah, penjelasannya akan dijabarkan di bawah ini. Yang pertama, perbandingan harga dengan objek lainnya. Objek lainnya yang dimaksud merupakan objek yang masih sejenis, lokasinya berdekatan, memiliki fungsi yang sama dengan objek lain yang sudah diketahui nilai jualnya. Penggunaan objek lain yang memiliki kriteria tersebut sebagai gambaran yang kurang lebih bisa mendekati nilai objek yang dibandingkan, sehingga NJOP yang ditetapkan pun memiliki hitungan yang benar. Yang kedua, nilai perolehan baru. Penetapan NJOP dengan nilai perolehan baru yang dimaksud adalah dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak. Penilaian tersebut nantinya akan dikurangi dengan penyusutan yang terjadi, seperti penyusutan yang terjadi pada kondisi fisik objek pajak. Yang ketiga, nilai jual pengganti. Nilai jual pengganti yang dimaksud adalah penetapan NJOP berdasarkan hasil produk objek pajak. Jika nilai jualnya didasarkan pada keluaran yang dihasilkan oleh pajak itu sendiri. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan, NJOP-TKP untuk setiap daerah di kabupaten atau kota setinggi-tingginya senilai Rp12 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau mendapat pengurangan NJOP-TKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. Kemudian, nilai jual kena pajak atau NJKP merupakan dasar perhitungan PBB. NJKP juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP. Dalam KMK nomor 201/KMK.04/2000 terdapat ketentuan persentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya.
Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%, yang kedua, objek pajak pertambangan sebesar 40%, yang ketiga, objek pajak kehutanan sebesar 40%, yang keempat, objek pajak lainnya seperti perdesaan dan perkotaan dilihat dari NJOP-nya. Yakni, jika NJOP lebih dari 1 miliar, persentase NJKP sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP kurang dari 1 miliar, presentasi NJKP sebesar 20%. Berikut contoh kasus beserta pencatatan dalam akuntansi perpajakan. Semisal PT Surya Gemilang yang bergerak dalam industri makanan memiliki lahan di daerah Pati dengan memiliki area tanah seluas 1.500 meter persegi dengan luas bangunan 1.000 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di daerah tersebut adalah Rp6 juta dan harga bangunan per meter sebesar Rp1.500.000. Hitunglah pajak bumi dan bangunan atau PBB beserta pencatatan dalam akuntansi perpajakan. Langkah pertama, hitunglah NJOP bumi dan bangunan. Untuk bumi yaitu 1.500 dikali Rp6 juta, hasilnya Rp9 miliar. Kemudian bangunan 1.000 dikali Rp1.500.000 yaitu 1,5 miliar. Dari sini ketemu NJOP bumi dan bangunan yaitu 9 miliar ditambah 1,5 miliar yaitu 10.500.000 juta rupiah. Langkah kedua yaitu menghitung NJKP. Rumus NJKP yaitu 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP dikurangi NJOP TKP. NJKP yaitu 40% dikali 10.500.000 juta rupiah dikurangi 12 juta. Jadi hasilnya yaitu 4.195.200.000 rupiah. Langkah ketiga yaitu menghitung PBB. PBB yaitu besarnya tarif dikali NJKP. Dalam kasus ini, PBB-nya yaitu 0,5% dikali Rp4.195.200.000. Hasilnya Rp20.976.000. Maka, setiap tahunnya PT Surya Gemilang harus membayar PBB sebesar Rp20.976.000. Untuk jurnalnya yaitu PBB di debit sebesar Rp20.976.000, kas di kredit sebesar Rp20.976.000. Berikut pemaparan saya tentang pajak bumi dan bangunan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bayar pajak. Terima kasih. Yuk dengerin hey kawan, pajak diajak-ajak, bayar pajak. Ajak, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak.